Pernahkah Anda merasa ketika benar-benar bersyukur, tubuh terasa lebih tenang, napas menjadi lebih dalam, dan pikiran tidak lagi seberat sebelumnya? Banyak orang mengira rasa syukur hanyalah sikap positif, sesuatu yang baik secara moral, indah secara spiritual, tetapi mungkin tidak terlalu berhubungan dengan tubuh secara medis. Namun, penelitian neuroscience menunjukkan sesuatu yang menarik. Rasa syukur bukan hanya terjadi di hati. Rasa syukur juga terlihat dalam aktivitas otak. Saat seseorang merasa bersyukur, area otak seperti medial prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex dapat terlibat. Ini adalah area yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, empati, regulasi emosi, pemaknaan sosial, dan rasa terhubung dengan orang lain. Artinya, rasa syukur bukan sekadar kalimat terima kasih. Rasa syukur adalah proses neurobiologis yang membantu otak membaca hidup dengan cara yang lebih aman, lebih bermakna, dan lebih terhubung. Hari ini, kita akan membahas bagaimana rasa syukur dapat memengaruhi otak, sistem saraf, jantung, inflamasi, imunitas, hubungan sosial, dan proses pemulihan tubuh. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Saya ingin Anda memahami dulu bahwa rasa syukur bukan hanya perasaan manis yang datang sesaat lalu hilang begitu saja. Di slide ini, kita melihat perbandingan antara mitos dan sains modern. Mitosnya, rasa syukur hanya dianggap sebagai sikap moral, ucapan manis secara sosial, atau cara menyangkal masalah. Bahkan sebagian orang mengira rasa syukur sama dengan toxic positivity, yaitu memaksa diri terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang terluka. Tetapi sains modern melihatnya lebih dalam. Rasa syukur adalah proses neurobiologis yang kompleks. Ia melibatkan sirkuit memori, regulasi emosi, empati, motivasi, dan pemaknaan sosial. Saat seseorang bersyukur, otak tidak sekadar berkata, "Saya senang." Otak sedang memproses apa yang saya terima, siapa yang memberi, apa maknanya bagi hidup saya, dan bagaimana saya meresponsnya. Jadi, rasa syukur yang sehat bukan menyangkal rasa sakit. Rasa syukur justru membantu otak melihat bahwa di tengah tekanan masih ada dukungan, masih ada makna, dan masih ada ruang untuk pulih. Mengapa otak kita cenderung melihat yang buruk? Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang sangat penting. Mengapa otak manusia lebih mudah melihat masalah dibanding melihat berkat? Secara biologis, otak memang dirancang untuk bertahan hidup. Karena itu, otak lebih cepat mendeteksi bahaya dibanding mendeteksi kebaikan. Ini disebut kecenderungan otak terhadap ancaman, pesan yang belum dibalas, target kerja yang belum selesai, komentar orang lain, konflik keluarga, atau ketidakpastian masa depan, semua bisa dibaca otak sebagai ancaman. Ketika otak masuk ke mode ancaman, sistem saraf simpatik menjadi aktif. Kortisol naik, napas menjadi pendek, otot menegang, tubuh terus siaga, dan sulit masuk ke fase pemulihan. Namun, rasa syukur membantu menggeser otak ke mode dukungan. Otak mulai mencari bukti bahwa hidup tidak hanya berisi ancaman. Ada orang yang peduli, ada tubuh yang masih bekerja, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada pengalaman kecil yang masih layak dihargai. Saat otak merasa lebih aman, sistem saraf parasimpatik lebih mudah aktif. Disinilah tubuh mulai bergerak menuju mode restoratif. Napas lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan tubuh lebih siap untuk pulih. Apa yang terjadi di otak saat Anda bersyukur? Baik, sekarang kita lihat lebih spesifik. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak ketika Anda merasa bersyukur? Saat kita fokus pada kebaikan, otak tidak sekadar mencatat bahwa ada hal baik. Otak memproses data yang cukup kompleks. Otak bertanya, siapa yang memberi? Apa maknanya bagi hidup saya? Bagaimana saya merespons kebaikan ini? Dalam proses ini, dua area penting ikut aktif, medial prefrontal cortex atau MPEFCI dan anterior cingulate cortex atau ACEC. MPFC membantu
kita menemukan makna, memahami diri, dan menilai hubungan sosial. Sedangkan ACEC membantu menjembatani pikiran logis dengan perasaan, empati, dan regulasi emosi. Jadi, ketika seseorang benar-benar bersyukur, ia tidak hanya merasa positif. Ia sedang melatih otak untuk melihat hidup dengan lebih utuh. Bukan hanya apa yang kurang, tetapi juga apa yang masih menopang. Inilah dasar mengapa rasa syukur bisa menjadi latihan neurobiologis yang kuat. MPE-FCE menemukan makna dan koneksi sosial. Sekarang kita fokus pada area pertama, yaitu medial prefrontal cortex atau EMPEFC. MPEFC adalah bagian otak yang sangat penting untuk pengambilan keputusan, pemahaman diri, refleksi, dan pemaknaan sosial. Saat Anda bersyukur, area ini membantu Anda menyadari, saya menerima sesuatu yang bernilai. Hidup saya tidak berdiri sendiri. Ada kebaikan yang datang melalui orang lain, melalui tubuh saya, melalui kesempatan, atau melalui pertolongan yang mungkin selama ini saya anggap biasa. Ini penting, karena banyak pasien hidup dalam mode kekurangan. Yang terlihat hanya apa yang belum selesai, apa yang belum tercapai, apa yang belum dimiliki, dan apa yang belum sembuh. Rasa syukur membantu MPFC mengubah fokus, bukan mengabaikan masalah, tetapi menambahkan sudut pandang baru, bahwa hidup masih memiliki dukungan. Menariknya, studi gratitude writing menunjukkan bahwa latihan menulis rasa syukur dapat meningkatkan sensitivitas otak terhadap emosi positif di MPFCE, bahkan setelah intervensi berlalu. Artinya, rasa syukur bukan hanya perasaan spontan. Rasa syukur bisa dilatih, dan semakin dilatih, semakin kuat jalur saraf positif yang terbentuk. ACC, empati, dan regulasi emosi. Sekarang kita masuk ke area kedua, yaitu anterior cingulate cortex atau ACC. ACC berfungsi menjembatani pikiran logis dengan perasaan. Area ini terlibat dalam empati, pengambilan keputusan moral, konflik batin, dan regulasi emosi. Saat seseorang bersyukur, ACC membantu menciptakan rasa hangat, rasa terhubung, dan kemampuan melihat kebaikan dari orang lain dengan lebih jernih. Ini sangat penting dalam penyembuhan emosional, karena banyak orang bukan hanya sakit karena masalah fisik, tetapi juga karena tubuh hidup terlalu lama dalam konflik batin, marah yang tertahan, kecewa yang tidak selesai, rasa tidak dihargai, atau rasa sendirian. Rasa syukur membantu otak keluar dari pola defensif. Ia membantu seseorang tidak hanya berkata, "Saya terluka," tetapi juga mulai melihat, "Saya masih menerima kebaikan. Saya masih memiliki koneksi. Saya masih bisa memilih respons yang lebih sehat." Dengan kata lain, ACC membantu rasa syukur menjadi jembatan antara pikiran dan hati, menggeser ketergantungan dopamin instan. Baik, sekarang bagian ini sangat relevan untuk kehidupan modern. Kita hidup di era reward instan, gula berlebih, scrolling media sosial tanpa henti, validasi sosial, notifikasi, konten pendek, belanja impulsif, semua ini memberi lonjakan dopamin cepat. Rasanya menyenangkan sebentar, tetapi sering membuat otak cepat lelah dan ingin mencari stimulasi lagi. Slide ini menunjukkan perbedaan antara instant reward dan gratitude reward. Instant reward cepat memberi rasa senang, tetapi sering membuat sistem saraf menjadi semakin haus stimulasi. Sedangkan gratitude reward bekerja lebih halus, tetapi lebih berkelanjutan. Ia memberi sinyal reward dari hal-hal yang lebih dalam. Makna, koneksi, kebaikan, dan rasa aman. Rasa syukur membantu otak tidak selalu mengejar kesenangan cepat. Ia mengajarkan sistem reward untuk menikmati hal yang lebih stabil. Relasi yang sehat, tubuh yang masih bekerja, kesempatan untuk belajar, dan langkah kecil menuju pemulihan. Ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup, tetapi otak perlu belajar membedakan mana kesenangan yang membuat kita semakin utuh, dan mana yang hanya memberi pelarian sesaat.
Rasa syukur adalah latihan neuroplastisitas. Sekarang kita masuk ke inti penting. Rasa syukur adalah latihan neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah, membentuk koneksi baru, dan memperkuat jalur saraf berdasarkan pengalaman yang berulang. Jika setiap hari otak dilatih untuk mencari ancaman, maka jalur ancaman akan semakin kuat. Tetapi jika otak dilatih untuk mengenali kebaikan, dukungan, dan makna, maka jalur rasa aman dan emosi positif juga dapat semakin kuat. Dalam slide ini terlihat gambaran sebelum dan sesudah. Sebelum latihan, jalur positif mungkin tampak lemah. Setelah dilatih, jaringan saraf terlihat lebih aktif dan bercahaya. Gratitude writing atau menulis jurnal rasa syukur terbukti secara klinis dapat meningkatkan sensitivitas otak terhadap emosi positif di EMPEFCI. Efek ini bahkan dapat bertahan beberapa bulan setelah intervensi. Ini memberi harapan besar, karena kita tidak harus menunggu hidup sempurna untuk merasa lebih tenang. Kita bisa melatih otak melalui praktik kecil yang konsisten. Setiap kali Anda menulis satu hal yang Anda syukuri, Anda sedang memberi sinyal baru kepada otak. Tidak semua hal berbahaya, tidak semua hal hilang. Masih ada yang baik, masih ada yang menopang. Efek domino biologis rasa syukur. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasa syukur bergerak dari otak menuju tubuh. Pertama, otak memproses rasa aman. Ketika kita mengingat kebaikan atau dukungan, otak mulai memahami bahwa tidak semua keadaan adalah ancaman. Kedua, sistem saraf parasimpatik menjadi lebih aktif. Ini adalah sistem yang membantu tubuh masuk ke mode tenang, cerna, pulih, dan memperbaiki diri. Ketiga, napas melambat dan otot menjadi lebih rileks. Tubuh mulai keluar dari mode siaga. Keempat, fungsi jantung dan imunitas dapat bergerak ke arah yang lebih seimbang. Bukan karena rasa syukur menggantikan pengobatan, tetapi karena rasa syukur membantu tubuh merasa lebih aman. Dan tubuh yang merasa aman lebih mudah melakukan proses pemulihan. Dalam pendekatan mind dan body intelligence, ini sangat penting karena penyembuhan bukan hanya soal obat atau suplemen. Penyembuhan juga membutuhkan sinyal keamanan biologis. Rasa syukur adalah salah satu cara paling sederhana untuk mengirimkan sinyal itu kepada tubuh. HR, V, dan fleksibilitas pemulihan. Baik, sekarang kita masuk ke jantung. HRV atau Heart Rate Variability adalah ukuran fleksibilitas sistem saraf otonom. Secara sederhana, HRV menunjukkan seberapa baik tubuh bisa berpindah dari mode stres ke mode pemulihan. Pada pasien dengan risiko gagal jantung tahap awal, praktik bersyukur dilaporkan berpotensi memperbaiki HRV. Ini menarik karena HRV bukan sekadar angka. HRV adalah tanda bahwa tubuh masih memiliki kemampuan adaptasi. HRV yang baik menunjukkan tubuh tidak kaku dalam mode siaga. Ia bisa aktif saat dibutuhkan, tetapi juga bisa kembali tenang saat waktunya pulih. Dalam kehidupan modern, banyak orang hidup dengan HRV yang rendah bukan karena satu penyakit besar, tetapi karena tubuh terus berada dalam mode stres, kurang tidur, tekanan emosional, konflik relasi, kecemasan, dan beban pikiran yang tidak selesai. Rasa syukur membantu memberi ruang bagi sistem saraf untuk melentur kembali. Ketika seseorang merasa lebih aman, lebih terhubung, dan lebih bermakna, jantung tidak perlu terus berada dalam mode darurat. Tubuh mulai belajar. Saya boleh tenang, saya boleh pulih. Bagaimana tubuh merespons persepsi Anda? Sekarang kita lihat tabel penting ini. Tubuh merespons persepsi Anda. Bukan hanya kenyataan objektif, tetapi bagaimana otak membaca kenyataan tersebut. Jika fokus kita terus berada pada ancaman atau stres kronis, sistem saraf menjadi dominan simpatik. Tubuh siaga terus-menerus. HRV cenderung rendah dan kaku. Inflamasi meningkat. Respons sosial menjadi menarik diri atau defensif. Tetapi jika fokus kita dilatih melalui rasa syukur, tubuh mulai masuk ke mode parasimpatik. Lebih restoratif, lebih tenang.
HRV menjadi lebih fleksibel, inflamasi lebih terkendali, respon sosial menjadi lebih terbuka, dan lebih mampu memberi dukungan. Ini bukan berarti kita berpura-pura tidak punya masalah, tetapi kita membantu otak membaca hidup dengan lebih seimbang. Masalah tetap ada, namun tubuh tidak harus membaca semuanya sebagai ancaman yang mematikan. Rasa syukur membantu memberi konteks baru kepada sistem saraf. Saya menghadapi tekanan, tetapi saya tidak sepenuhnya sendirian. Saya masih punya sumber daya. Saya masih punya pilihan kecil. Dan bagi tubuh, persepsi seperti ini sangat berbeda dampaknya. Hubungan sehat sebagai obat biologis. Sekarang kita masuk ke aspek sosial dari rasa syukur. Rasa syukur mengubah cara kita berelasi. Orang yang bersyukur lebih mudah melihat kebaikan orang lain, lebih mudah memberi dukungan, dan lebih mudah menerima dukungan. Dalam tubuh, hubungan sosial yang sehat bukan hanya menyenangkan secara emosional. Ia dapat menjadi sinyal biologis bahwa kita aman. Saat otak merasa aman dalam relasi, persepsi ancaman menurun. Ketika persepsi ancaman menurun, sistem inflamasi juga dapat lebih terkendali. Ini penting sekali, karena banyak penyakit kronik tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tidur, atau aktivitas fisik. Banyak juga dipengaruhi oleh kesepian, konflik emosional, dan perasaan tidak didukung. Rasa syukur membantu membuka kembali koneksi sosial. Ia membuat kita tidak hanya fokus pada luka, tetapi juga melihat siapa yang pernah hadir, siapa yang memberi kebaikan, dan bagaimana kita bisa menjadi sumber dukungan bagi orang lain. Hubungan sehat adalah obat biologis, dan rasa syukur adalah salah satu pintu masuknya. 4 langkah praktik berbasis bukti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana melatih rasa syukur secara praktis? Langkah pertama, spesifik dalam menulis. Jangan hanya menulis, "Saya sehat." Tulis lebih konkret. Misalnya, "Saya bersyukur kaki saya masih kuat berjalan 15 menit hari ini." Semakin spesifik, semakin otak menganggap rasa syukur itu sebagai pengalaman nyata. Langkah kedua, libatkan tubuh. Letakkan tangan di dada, ambil napas pelan, lalu rasakan perubahan pada tubuh saat Anda mengingat momen tersebut. Ini membantu menghubungkan pikiran, emosi, dan sistem saraf. Langkah ketiga, ekspresikan secara sosial. Ucapkan terima kasih langsung kepada seseorang. Itu memperkuat ikatan emosional dan memberi sinyal aman bagi otak. Langkah keempat, reframing saat stres. Saat hidup terasa berat, coba katakan, "Ini sangat sulit, tapi saya masih punya napas dan satu kesempatan kecil untuk memulai." Kalimat ini sederhana, tetapi bagi sistem saraf, ia memberi pesan bahwa situasi tidak sepenuhnya tanpa harapan. Rasa syukur yang dilatih seperti ini bukan hanya tulisan. Ia menjadi intervensi kecil untuk otak, tubuh, dan perilaku. Siklus penyembuhan, mind, body, dan behavior. Sekarang kita satukan semuanya dalam satu siklus penyembuhan. Rasa syukur bukan sekadar spiritualitas pasif. Ia dapat menjadi intervensi medis gaya hidup. Ketika seseorang melatih rasa syukur, otak membentuk neuroplastisitas positif. Sistem saraf otonom mulai lebih mudah turun ke mode parasimpatik. Regulasi vagus membaik. Inflamasi dapat lebih terkendali. Koneksi sosial menjadi lebih aman. Dan perilaku harian juga ikut berubah. Ketika otak merasa lebih aman, seseorang lebih mudah tidur lebih baik, makan lebih sadar, berbicara lebih lembut, mengambil keputusan lebih tenang, dan merespon stres dengan lebih bijak. Inilah hubungan antara mind, body, dan behavior. Pikiran memengaruhi tubuh. Tubuh memengaruhi perilaku. Perilaku yang diulang memengaruhi kembali otak. Jadi, rasa syukur bukan hanya perasaan. Ia adalah latihan yang dapat mengubah siklus hidup seseorang dari mode bertahan menuju mode pemulihan. Tubuh tidak hanya merespons obat, tubuh merespons rasa aman. Dan sebagai penutup, saya ingin Anda membawa pulang satu pesan sederhana. Tubuh tidak hanya merespons obat, tubuh juga merespons rasa aman. Tentu obat,
Pemeriksaan medis, nutrisi, dan terapi tetap penting. Tetapi tubuh manusia juga sangat peka terhadap persepsi, makna, hubungan, dan emosi. Saat tubuh merasa aman, sistem saraf lebih mudah turun, napas lebih tenang, jantung lebih fleksibel, inflamasi lebih terkendali, otak lebih jernih, dan proses pemulihan lebih mudah berjalan. Mulai malam ini, tulis 3 hal kecil yang Anda syukuri. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Mungkin satu napas yang lebih tenang, satu makanan yang menyehatkan, satu orang yang masih peduli, satu kesempatan untuk memperbaiki hari esok. Lalu latih tubuh Anda untuk menyadari, saya aman, saya didukung, saya masih bisa pulih. Karena setiap kali Anda bersyukur, Anda sedang mengajarkan otak bahwa hidup bukan hanya tentang ancaman. Hidup juga tentang dukungan, makna, dan pemulihan. Penjelasan lebih lanjut tentang regulasi sistem saraf, tubuh, pikiran, dan gaya hidup dapat ditemukan di buku Mind dan Body Intelligence atau YouTube Mind and Body Intelligence.